Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Receiver Astar S100 dan receiver Astar S150 merupakan dua tipe yang berbeda, namun memiliki fitur dan range harga yang sama saja. Merupakan receiver yang mendukung IKS Forever Server. Dan digadang-gadang untuk Astar S100 dan Astar S150 mendukung fitur T2MI dan multi-stream. Nanti akan kita cobakan untuk kedua fitur tersebut. Dan selain daripada itu, untuk kedua receiver ini juga dapat digunakan untuk memutar YouTube dan mendukung juga untuk HEVC H265. Sekali lagi, untuk fitur ini tidak semua receiver IKS Forever Server yang berada di bawah harga Rp1 juta mendukung fitur ini. Kemudian untuk terkoneksi ke jaringan lokal ataupun internet dapat dengan menggunakan Wi-Fi dongle dan juga sudah tersedia conditional access atau disebut juga dengan slot kartu tayang. Berikut ini merupakan beberapa aplikasi yang didukung pada receiver ini, mendukung untuk ekstrim juga termasuk dengan stalker, dapat juga digunakan sebagai media player. Untuk lebih lengkapnya nanti akan kita coba lihat di receivernya. Dan ini merupakan fitur utamanya dan di sini tertulis ya, mendukung DVB S2X, berarti ini bisa untuk multi-stream. Namun sekali lagi kita akan pastikan. Untuk terkoneksi ke internet tidak hanya menggunakan Wi-Fi dongle saja, namun juga bisa dengan menggunakan USB 3G ataupun 4G. Dan lagi-lagi ini nanti akan kita cobakan juga. Dan berikut ini merupakan beberapa kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Sudah pasti seperti biasa kita mendapatkan buku petunjuk ya atau user manualnya seperti ini. Kemudian kita juga mendapatkan kabel HDMI, namun kabel HDMI-nya ini pendek saja dan bukan merupakan kabel HDMI yang berkualitas baik. Ini tidak gold plate. Kemudian kita juga mendapatkan bracket apabila kita ingin memasang receivernya, misalnya kita gantung di belakang televisi ataupun mungkin di dinding. Dan ini juga diberikan eksternal infrarednya. Ini fungsinya adalah sebagai LED display dan sekaligus sebagai receiver dari atau penerima dari sinyal infrared dari remote control. Dan juga sudah diberikan double tip ya. Double tip ini adalah untuk bracket. Kemudian yang satunya lagi adalah untuk eksternal infrared ini. Dan ini adalah adaptornya. Secara quality build up biasa-biasa saja. Untuk spesifikasinya adalah 12 volt 1 ampere. Kelihatan nggak sih? Dan ini sudah merupakan standar colokan yang ada di Indonesia. Kabelnya sih cukup panjang, namun untuk kualitas kabel ya standar-standar juga ya. Sesuai lah dengan harganya. Untuk remote control adalah seperti ini, secara desain sama seperti remote control kebanyakan yang kita jumpai di pasaran. Namun sensasi pertama, pada saat saya menekan remote control ini untuk tombol-tombolnya cukup keras, tidak empuk. Jadi butuh sedikit tenaga sehingga remote ini bisa merespon. Tapi itu balik lagi nanti untuk penyesuaian saja. Dan untuk remote control ini juga tidak mendukung fitur infrared learning function. Secara desain standar seperti yang saya sebutkan tadi, secara quality build up ya di atas ringkih lah sedikit ya. Jadi tidak ringkih-ringkih juga, namun cukup bagus. Tapi jika kita compare dengan remote MediaStar Mini Series, untuk MediaStar Mini Series jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan remote control buatan atau keluaran dari Astar. Lalu kita juga mendapatkan Wi-Fi dongle. Saya tidak tahu ini untuk chipsetnya apakah RT atau MT. Nanti akan kita cobakan dan mudah-mudahan saja receiver IKS Forever Server dari Astar ini baik S100 maupun S150 mendukung chipset RT maupun MT. Ini ya untuk Wi-Fi dongle-nya. Dan ini adalah receivernya dari Astar S150. Saya kletak dulu. Nah, ini warnanya cukup bagus untuk kombinasi warnanya dan saya suka kombinasi dari warna hitam doff dan hitam glossy. Terkesan mewah ya dan elegan. Ada tulisan Astar dan tipenya yaitu S150. Terdapat juga ventilasi udara di bagian tengah-tengahnya ini. Namun tidak terlalu banyak sih ya. Kemudian ini merupakan pada bagian depannya terdapat port RS232, kemudian USB port, kemudian port untuk eksternal infrared dan port untuk adaptor. Di sisi kiri maupun di sisi kanannya adalah kosong ya. Namun di bagian bawah di sisi sebelah kanan ini terdapat slot untuk kartu tayang yang saya tunjuk ini. Jadi tinggal kita masukkan saja. Namun untuk di Indonesia sepertinya ini tidak akan berguna juga mengingat kartu tayang yang ada di sini itu sudah di pairing. Kemudian ada port untuk AV out untuk televisi tabung, namun sangat disayangkan sekali untuk kabelnya tidak disediakan dalam paket penjualan.
kemudian port HDMI, USB port. Jadi untuk USB portnya ini total kita mendapatkan sebanyak 2 buah. Dan yang terakhir adalah port ke arah parabolanya ya, untuk ke LNB parabola. Dan ini merupakan ya pada posisi bagian bawahnya, ventilasi udara juga ada di bagian sini. Namun saya khawatir sih dengan ukuran boxnya atau kotaknya yang kecil seperti ini, sepertinya akan mudah panas. Jadi ada baiknya dikasih ya semacam cooling pad lah. Kalau kita taruh di belakang televisi, hawa panas yang dikeluarkan oleh televisi pada saat menyala justru akan membuat receiver ini menjadi lebih cepat panas. Secara dimensi kecil saja ya, hanya satu telapak tangan saya saja. Baik, selanjutnya kita akan coba nyalakan saja ya. Semoga saja fitur yang terdapat pada Astar S150 ini sesuai dengan ekspektasi kita. Tampilan booting simpel saja, sehingga waktu booting yang dibutuhkan menjadi lebih cepat. Untuk proses booting butuhkan waktu hanya 9 detik saja sampai dengan audio dan video terbuka. Receiver ini memiliki grafik user interface dengan tampilan eye-catching dan user-friendly, dilengkapi dengan informasi yang lengkap. Saat kita tekan tombol info satu kali, maka terdapat informasi kekuatan dan kualitas sinyal. Saat ditekan satu kali lagi, maka kita dapat melihat sinopsis acara yang sedang dan yang akan tayang. Lalu ditekan satu kali lagi, maka akan muncul informasi lengkap terkait channel yang sedang aktif. Pada daftar channel sudah dilengkapi dengan Picoon. Tampilan layaknya seperti pada receiver premium. Picoon ini baru akan muncul jika receiver sudah terhubung ke internet dan sudah diaktifkan pada menu CHMax setting. Perpindahan antar channel sangat lancar, baik dengan menggunakan Picoon ataupun tidak. Untuk antar perpindahan ini terdapat black screen, namun tidak terdapat pilihan black dan freeze untuk perpindahan tersebut. Tampilan EPG sama saja dengan receiver IKS Forever Server yang pernah kita review sebelumnya. Cukup menarik dan tertata dengan rapi. Terdapat dua pilihan untuk tampilan, yaitu grid dan list display. Jika mendukung, tersedia susunan dan sinopsis acara maksimal untuk 7 hari ke depan. Tombol favorit pada remote control memberikan kemudahan untuk mengelompokkan channel yang sering ditonton sesuai dengan selera pengguna. Namun sayangnya hanya terdapat 4 kelompok favorit saja. Receiver ini tidak mendukung format Enhance AC3, namun mendukung format AC3 atau dikenal juga dengan Dolby Audio. Sangat cocok untuk dipadukan dengan sound processing yang mendukung sehingga menghasilkan efek tatanan suara yang menggelegar. Agar dapat menikmati fitur tersebut, jangan lupa pada settingan digital audio di set ke RAW. Pada remote control terdapat beberapa tombol shortcut seperti tombol display, mode, Wi-Fi, dan apps, sehingga memberikan kemudahan kepada pengguna untuk mengakses menu tersebut. Selain itu juga terdapat shortcut IP yang sangat berguna sekali untuk melihat konfigurasi IP address. Untuk objek yang terlalu kecil pada layar televisi, maka dapat diperjelas dengan cara menekan tombol zoom pada remote control, mendukung sampai dengan 8 kali zoom. Fitur subtitle sangat membantu sekali terutama untuk film yang tidak ada terjemahannya. Namun sayang, untuk fitur ini tidak dapat menerjemahkan subtitle hasil dari net subtitle ke dalam bahasa yang kita tentukan. Berikut tampilan menu pada receiver ini. Pada menu tidak ditemukan option untuk kartu tayang. Berkemungkinan receiver ini tidak mendukung CA card. Namun jika di hidden, bagi yang mengetahui cara memunculkannya, silakan komen di bawah ini. 6 pilihan warna ini dapat dipilih untuk warna channel yang didukung oleh Forever Server. Sepertinya warna hijau lebih jelas dan tidak membuat mata sakit. Astar S150 mendukung Scramble Patch Key sebagai berikut ini. Untuk Powerful dan Bisky sudah auto roll dengan catatan key tersebut sudah tersedia di server yang terhubung. Terdapat dua pilihan untuk dapat terkoneksi ke internet, yaitu dengan menggunakan USB modem dan USB Wi-Fi dongle. Untuk USB Wi-Fi dongle mendukung chipset RT dan MT. Kedua chipset tersebut sangat gampang ditemukan di pasar Indonesia. Jika firmware terbaru tersedia, untuk update dapat dilakukan secara offline dengan cara mengkopikan firmware tersebut ke flash disk atau hard disk, dan untuk update online melalui jaringan internet. Untuk patch key bisa juga dilakukan dengan cara memilih menu key update. Jika tersedia versi yang baru, maka dapat didownload pada menu tersebut. Astar S150 mendukung berbagai jenis protokol yang dapat dilihat pada menu server.
Protokol yang didukung antara lain NewCS, MGCam, GSCam, dan CCCam. Jika sudah berlangganan, maka tinggal diinputkan saja. Protokol CCCam dapat berjalan lancar bahkan sekalipun berjalan secara bersamaan dengan IKS Forever Server. Masa aktif IKS Forever Server adalah selama 15 bulan. Jika masa aktif habis, maka dapat diperpanjang kembali. Untuk satelit IKS Forever Server yang didukung pada Astar S150 adalah sebagai berikut. Towards the far post. And it's Joel Ward. Beverage partner, Happy Fizz, feel the fizz. How cleverly he came in and used this. Berikut ini dukungan aplikasi pada Astar S150. Untuk video streaming hanya Apollo dan YouTube yang dapat digunakan. Untuk Apollo masa aktif berlaku selama 1 bulan. Jika masa aktif habis, maka dapat diperpanjang kembali sama seperti IKS Forever Server. Dengan bandwidth 20 Mbps pada resolusi Full HD, aplikasi Apollo berjalan dengan lancar dengan tidak ada kendala sama sekali. Begitu juga untuk YouTube. Ini bagian yang saya tunjuk ini merupakan LED display. Kemudian juga terdapat USB port. Untuk tombol-tombolnya sendiri di sini boleh dikatakan cukup lengkap ya. Aplikasi Netlink dapat digunakan untuk memutar file IPTV dengan format M3U. Dari layanan streaming yang sudah kita sebutkan di atas, ada satu layanan streaming yang mencuri perhatian saya. Layanan streaming yang sangat dicari-cari yaitu Stalker dengan fitur input MAC address secara manual. Mantap dan tidak semua receiver memiliki fitur ini. Aplikasi Quran berfungsi untuk memutar ayat-ayat suci Al-Quran berikut dengan terjemahannya. Tentu saja ini sangat berguna sekali bagi umat Islam. Namun sayang, tidak tersedia terjemahan dalam bahasa Indonesia. Pada firmware berikutnya kita berharap terjemahan ini disediakan. Agar tidak ketinggalan berita, untuk update berita terkini dapat dengan menggunakan fitur RSS. Dapat ditambahkan jika ada URL portalnya. Sebelum beraktivitas tidak ada salahnya melihat informasi perakiraan cuaca. Untuk fitur cuaca atau weather, menyediakan informasi cuaca maksimal selama 10 hari ke depan. Selain itu juga tersedia aplikasi radio yang berfungsi untuk memutar radio mancanegara termasuk Indonesia secara streaming. Terdapat juga fitur DLNA DMR yang berfungsi untuk mengcasting video yang diputar pada smartphone ke layar televisi. Sementara untuk fitur DLNA DMP masih terdapat bugs, di mana file video dengan resolusi yang didukung oleh receiver ini tidak dapat untuk diputar. Semoga saja di firmware berikutnya, permasalahan ini dapat teratasi. Fitur bugs report sepertinya hanya sekedar fitur yang terpampang saja, tidak ada feedback setelah pesan dikirimkan. Yah, mengingatkan saya akan fitur yang sama pada box yang lain. Sesuai dengan spesifikasi yang tertulis, Astar S150 mendukung resolusi maksimal 180p Full HD. Bukan sebagai, belum sebagai PDRB utama. Tapi itu positifnya adalah artinya ruang bertumbuhnya, room to grow-nya masih sangat besar dibanding provinsi yang memang udah pariwisatanya udah mungkin daya. Walaupun ukurannya mini dengan harga di bawah 1 juta rupiah, receiver ini merupakan satu-satunya receiver IKS Forever Server yang mendukung HEVC H265. Fitur media player berguna sekali untuk melihat foto, memainkan musik, dan memutar video sampai dengan resolusi Full HD. Entah kenapa aplikasi GM Screen untuk streaming tidak dapat digunakan pada receiver ini. Namun untuk fitur yang lain masih normal dan lancar. Seperti saya katakan tadi, di dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi tidak membuat norma baru. Masih banyak fitur lain yang dimiliki oleh receiver ini, seperti mendukung multistream dan T2MI. Untuk multistream dapat dicobakan pada MyTV satelit ABS2 C-band. Tidak salah juga untuk kita. Sementara untuk T2MI, salah satunya terdapat pada satelit Yamal 601 C-band. Lalu bagaimanakah dengan feed siluman? Untuk feed siluman belum bisa kita cobakan mengingat belum ada feed yang aktif di saat video review ini dibuat. Sangat disayangkan sekali receiver ini tidak mendukung format AVS Plus, sehingga transponder seperti yang terdapat di satelit Cinasat 6A dan Cinasat 6D tidak dapat untuk di-lock. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit, tidak perlu untuk khawatir.
karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut dapat disimpan ke hard disk ataupun flash disk. Selain itu juga terdapat fitur time shift yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen pada tayangan yang sedang kita tonton. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah sebesar 9,3 watt dan 4,5 watt dalam kondisi standby. Dibandingkan dengan receiver lain, receiver ini membutuhkan daya lebih besar dari Starsat SR200 dan nyaris menyamai Premium HD 12900 Plus. Ukuran casing yang kecil, secara desain tidak memakan tempat, dapat diletakkan bahkan di belakang televisi. Ventilasi udara yang hanya terdapat di sisi atas dan bawah saja, tentunya ini cukup mempengaruhi dalam pelepasan panas. Dengan suhu ruangan 26,8 derajat Celcius, setelah dinyalakan selama kurang lebih 1 jam, terpantau suhu receiver ini sebesar 58,5 derajat Celcius. Oleh karenanya, agar lifetime receiver ini lebih panjang, disarankan untuk menggunakan cooling pad. Untuk cooling pad yang cocok, silakan klik link yang terdapat di sisi kanan atas video ini. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Astar S150 selain dapat digunakan sebagai receiver parabola, juga dapat digunakan sebagai IPTV dan media player dengan resolusi maksimal Full HD, mendukung T2MI, multistream, auto roll biscuit dan powerful, dengan selling key value, dukungan forever server, Acer dan Apollo, masing-masingnya selama 15 bulan dan 1 bulan, dengan tidak ada jaminan untuk kelangsungan server Acer dan Apollo tersebut selama masa aktifnya. Perlu digarisbawahi, Astar S150 adalah receiver IKS Forever Server termurah yang mendukung multistream, T2MI, dan HEVC. Baik, demikianlah video review receiver Astar S150. Semoga saja bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.